Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-aslul khamisu fi qiraatil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Wa qala alaihi salam law kana al-Qur'anu fi ihabin ma massathun nar. Al-aslul khamis, asal yang kelima. Kita masih bersama kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini tentang bagian yang kelima, fi qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Hadisnya ini dhaif. Tapi li fadhailil amal kata Bapak, fadhailul amal, untuk menambah amal ibadah. Nah, hadis dhaif para Bapak. Afdalu ibadati ummati, paling afdal ibadah umatku qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salam, hadis lain, law kana al-Qur'anu fi ihabin, kalau seandainya Al-Quran itu fi ihabin, ihabin itu kayak dua dah kulit, tas kulit, kalau ma massathun nar, tidak akan tersentuh api. Nah, tidak akan tersentuh api. Maka ujar Imam Al-Manawi, fa kaifa bil mu'min al-muwadhibi li qiraatihi wa tilawatihi. Kulit biasa aja kada terbakar, apalagi orang atau manusia yang ketujuh membaca Al-Quran, tidak akan tersentuh api neraka. Wa qala alaihi salam, hadis lain, ini ujar Imam Iraqi, hadisnya mursal. Hadis mursal ini adalah hadis yang tidak disebutkan ngaran sahabat. Jadi mata sanadnya itu hilang, ada yang hilang dari sahabat. Hadis lain yang semakna ada juga. Apa? Ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi yaumal qiyamah minal Qur'an. Maka tidak ada min syafi'in, daripada pemberi syafaat, afdalu manzilatan, lebih afdal manzilah, posisi, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamah, hari kiamat, minal Qur'an, daripada Al-Quran. La nabiyun, tidak nabi, wala malakun, tidak juga malaikat, wala ghairuh, tidak juga yang lain. Nah, hadis yang sebakna dengan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu memberikan syafaat. Dari hadis Muslim, ini dari sahabat Nabi Abu Umamah, apa ujar Nabi? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Nah, kalau ada pertemuan sebelumnya kita menceritakan tentang bagaimana kondisi huru haranya di hari kiamat itu, yang mana amal ibadah rahmat Allah dan syafaat yang membantu kita dalam huru hara hari kiamat, huru hara di padang mahsyar. Huru hara ya. Al-Quran memberikan syafaat nih. Terus kalau seberapa banyak syafaat yang diberikan, atau seberapa banyak kita membaca itu yang bisa dapat syafaat
Karena kan kita nggak tahu nih. Terkadang terus terang aja kalau kita sibuk ini bisa paling sehari 1 lembar umpamanya tuh. Itu pun kadang-kadang tidak konsisten. Nah itu apakah bisa? Nah sampai sejauh mana gitu nih? Terima kasih. Iya. Jadi biasanya hadis Nabi ini kalau umum bahasanya itu kada ada batasan. Bilanya umum kayak iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Itu umum, kada membatasi seapa kayak itu no. Kada seapa. Nah, cuma sahabat Nabi itu kadang menceritakan pengalaman pribadi interaksi dengan Al-Quran. Nah kayak itu. Jadi apapun lah, bilanya Nabi kada membatasi, memang ada batasan. Kalau yang membatas itu kayak ini misalnya, Nabi itu ada membatas. Sholatul laili masna masna. Sembahyang malam itu dua-dua. Maksudnya kayak ini, sembahyang sunat nang digawi malam hari. Berdasarkan hadis ini ujar para ulama juga mazhab Syafi'i kayak itu juga berpegang bilanya sembahyang malam, maksudnya pokoknya bilanya malam. Nah ini kita nih malam loh. Amun sembahyang sunat 2 rakaat hajat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah bolehlah sembahyang apa ngarannya nih sunat 4 rakaat langsung sekali salam boleh, tapi siang. Misalnya kayak ini sembahyang qobliyah zuhur itu yang sunnah muakkad 2 rakaat kayak itu yang nyata benar. Nah tambahannya juga ada 2 rakaat qobliyah. Jadi qobliyah zuhur itu sebujurannya ada 4 rakaat. Nah ini kayak apa? 4 rakaat boleh lah, langsung 4 rakaat boleh, tapi kada bertasyahud awal. Witir itu kan pilihannya 2. Boleh untuk witir lah, untuk witir bisa langsung 3, bisa 2 kali salam. Minimal serakaat. Cuma maksud sholatul lail masna-masna ini kada boleh lebih daripada itu. Yang nyata benar apa kada boleh 4 rakaat. Amun siang boleh aja. Itu kan berbatas Nabi. Hadis Nabi berbatas. Jadi kok boleh zuhur bisa langsung Pak? Bisa langsung. Selama ini kan kita juga biasa. Karena Bapak bagus ya. Paling kadang kan membaca tasyahudnya 2 kali, salawatnya 2 kali. Bagus. Kada langsung aja. Maksudnya berdiri 4. Iya langsung. Terakhir. Itu pilihan ya, terserah aja kayak itu nah. Ada yang rasa nyaman 2 kayak itu. Atau ada yang nyaman rasa 4, terserah aja. Cuma paling kadang kan tahu kita. Nah itu berbatas ada. Bilanya ini iqra'ul Quran ini kada berbatas. Apabila kalau saya pengen tanya yang lain boleh lah. Ya. Ini menyangkut akikah. Jadi kan kebetulan kemarin saya sudah berganti nama. Terus saya mau mengakikahi nama yang saya itu bisa. Pun sudah bakikah Kak? Sudah. Aduh salah lagi. Atas nama Sunabi sudah berakikah. Jadi akikah itu lain karena ngaran, karena kita orangnya. Jadi akikah itu lain tasmiyah. Ada sama. Oh begitu kan? Iya. Jadi akikah itu gasan diri. Gasan diri gitu. Lain gasan ngaran. Oh. Jadi misalnya ada bayi lahir 7 hari. 7 hari kan sunnah diakikahi. Sunnah itu 7 hari 14 atau di sini bayi 7 hari. Sampai 7 hari yang kuitannya ini belum dapat pengaran lagi. Duit sudah ada. Kayak apa nih? Akikah dulu boleh lah. Boleh aja walaupun kada pengaran lagi. Aneh bang acara kada dapat tasmiyah. Banyak orang selajur aja. Cuma maksudnya secara hukum ngaran misalnya belum dapat rasa kada cocok lagi. Tapi hendak bener bakikah kayak apa kawaja. Maksud kawaja tuh akikahnya tuh sahaja gitu. Karena akikah tuh untuk diri bukan gesan ngaran. Ngaran tuh tasmiyah. Oh gitu. Kayak itu wadah kita tuh kan jadi sekali aja supaya selajur kadang kali. Kayak itu selajur menyelajur sebenarnya supaya hemat biaya waktunya juga.
Nah, itu aja itu. Kada perlu itu. Kada perlu nilainya sudah. Jadi hadis Nabi selama kada ada batasan itu dasar kada dibatasi. Nah itu. Kan ada di bawahnya nih penjelasannya lagi. Di hadis lain ini diriwayatkan apa ngarannya nih? Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kalau yang ini bisa lain riwayatnya, cuma ada yang semakna. Yaqulullahu subhanahu man syaghalahu qiraatul Qur'an, siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an, an du'ai wa mas'alati. Ya tapi berdoa orangnya, awar mengaji aja, berdoa tapi sampai mengaji aja. Berdoa kata tapi sampai gitu nah. Berdoa paling Rabbana atina gitu. Nah, siapa yang rajak mengaji gitu, kada sampai berdoa. Kada sampai berdoa itu bukannya sombong, koler, kada keasikan mengaji. Itu kayak apa? A'taituhu afdala thawabis syakirin. Jar Allah, aku berikan kepadanya lebih afdol pahala orang-orang yang bersyukur. Pahalanya banyak. Dalam riwayat lain, nah, maksudnya hadis ini adalah a'tallahu maqsudahu wa muradahu aksara wa ahsana mimma yu'til ladzina yatlubuna hawaijahum. Jadi yang orang sibuk membaca Al-Qur'an kada sampat berdoa, Allah kabulakan hajatnya lebih bagus daripada orang yang berdoa. Sederhananya tuh kayak ini. Si A ini mengaji terus, kata sampat berdoa, si B ini mengaji sadang berdoa lah gitu. Misalnya si B ini berdoa, mudahan gaji 20 juta misalnya kan. Nah si A ini harus sibuk membaca Al-Qur'an, kada tapi sempat berdoa nih kada kamu pasti gitu nah. Macam-macam. Nah itu Allah bisa memberiakan gajinya bisa 40 juta namanya. Lebih afdol daripada yang itu. Karena apa? Sibuk membaca Al-Qur'an. Wa'lam anna li qiraatil Qur'ani adaban zahiratan wa asraran batinah. Jadi dalam membaca Al-Qur'an ini ada adab-adabnya secara tampilan dan asrar batinah ini dalam hati. Amal adabul zahirah fa salasah. Adab membaca Al-Qur'an yang zahirah, yang lahiriah, kelihatan fisiknya. Pertama, antaqra'ahu biihtiramin wa ta'zimin, membacanya ini dengan ihtiram, memuliakan, wa ta'zimin, mengagungkan. Walan talzamal hurmatu qalbaka malam talzam hayatul hurmah zahiraka. Walan talzamal hurmatu qalbaka malam talzam hayatul hurmah zahiraka. Waqad arafta kaifiyata alaqatil qalbi bil jawarih wa wajhil irtifa'in anwar minha ilaihi. Jadi menghormati Al-Qur'an itu diawali dengan hati. Ketika hati memuliakan Al-Qur'an, secara otomatis fisik kita itu menghormati Al-Qur'an. Namun kayak kita kan misalnya menghormati siapapun gitu nah. Ketika ada yang kita hormati itu berawal dari hati gitu nah. Secara hati kita hormat lawan siden, otomatis tampilan fisik kita menghormati siden. Bersalaman atau apa ngarannya nih. Tampilan fisik menghormati. Jadi dari hati. Bilanya yang pokoknya yang sistem yang hierarki gitu nah, entah itu atasan, entah itu guru, entah itu orang tua. Kalau secara hati kita sudah menghormati, otomatis awak kita nih kayak menghormati gitu. Kada yang sekedar formalitas, kada. Nah, jaka ibarat bepandir itu otomatis sudah mun bahasa Banjar tuh beulun bepian. Kada yang bunda benyawa. Kemudian dalam bahasa Banjar kan apa ngarannya nih? Yang hormat itu ulun pian, kalaunya yang
yang lawan kakawanan udah nyawa nah kayak itu. Kalau di Jawa itu yang paling hormat tuh kromo inggil apalah. Iya. Nah, itu otomatis sudah Kalau Jawa otomatis yang muda harus kromo inggil. Nah, itu mah otomatis, maksud otomatis tuh ketika hati sudah menghormati tatanan bicara atau tata bicara itu sudah kayak otomatis maturakan sudah. Kadang yang tersalah abdi dalam misalnya lawan sultan salah ada itu pasti tertata sudah. Nah dengan Al-Quran sama ketika kita menghormati Al-Quran hati kita itu menghormati Al-Quran otomatis fisik kita hati kita itu akan menghormati Al-Quran itu otomatis sudah. Nah gambaran wahayatul hurmah ini gambaran dari Imam Ghazali ngaran menghormati Al-Quran itu anta jilisa wa anta ala taharah duduk dan suci maksudnya buduk sakinan mutrakan mustaqbilal qiblat tenang dan menghadap kiblat ini adabnya. Jadi memang dalam beribadah ini ada kondisi ideal ada kondisi boleh. Nah membaca Al-Quran bolehlah berdiri boleh aja kada berwudu membaca Al-Quran boleh aja. Tapi bilanya mengaji kada berwudu pahalanya kurang. Nah itu. Secara ngarannya adab bang ya kurang itu kayak itu. Masalah boleh atau kada berpahala atau kada berpahala aja gitu. Ya. Kada ada masalah bang, sama aja bang. Nah cuma memang ngarannya nih menghormatinya posisinya sama aja. Misalnya nih Al-Quran kan di kita nih alhamdulillah lah di kita Al-Quran ini termasuk dihormati hati dan fisik. Hormati hati dan fisik. Jadi mana Al-Quran tuh tertinggi nah ke atas, nah ke atas. Kadang kita mau orang Al-Quran di bawah sini. Kadang di mana? Ya udah kita syukur kayak itu nah. Nah, memang ada sebagian yang ada paham masalah adabnya. Mana Al-Quran di bawah di lantai. Nah, cuma kayak ini juga yang mana Al-Quran di bawah di lantai itu kadang-kadang bang langsung dipadahkan kada ada pelan Al-Quran bisa jadi di wadahnya di kampungnya nangka itu tuh kada meremehkan lawan secara hati kada meremehkan gitu. Cuma ngarannya nih antara tampilan fisik dan hati itu memang harus selaras. Intinya menghormatilah tadi Al-Quran. Dulu waktu kami di pondok itu ini kan kitab ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya ya buku tuh bahasa Arabnya kitab jadi sama aja. Cuma di pondok itu bilanya kitab dihormati, bilanya buku biasa aja. Karena kitab bahasa Arab, buku itu bahasa Indonesia. Nah, jadi bilanya membawa kitab ini, bawa kitab atau buku ini, memang dilajar itu membawanya tuh kayak ini. Membawanya ini, ada yang membawa buku di sini, kayak membawa sayur. Sayur nah kayak ini di sini lah apalagi nang kayak ini itu adab masalah lain boleh atau kada ini masalah adab Pak. Jadi kalau masalah adab ini memang kadang bisa beda kayak itu yang ini kan untuk Al-Quran ilmu bang dihormati juga lah sama. Orang yang berilmu dihormati juga lah sama juga gitu. Cuma cara menghormatinya ini bisa lain-lain bisa kada sama gitu. Cara menghormati itu bisa lain bisa kada sama. Cuma kalau di wadah kita ngarannya Al-Quran itu minimal kada dianak di bawah. Minimal kada nongol. Berarti apa? Berarti yang ada Al-Qurannya Yasin loh sama aja berarti. HP bilanya pas ada Al-Qurannya sama
Berarti waktu yang aplikasi Al-Qur'an kita keluarkan, berarti mengikutinya bujur-bujur. Mengikutinya bujur-bujur kan. Ada yang anak di bawah, kada aja nih HP juga kan lagi mode Al-Qur'an. Kayak itu anunya caranya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ini ada yang dari tadi. Belum lagi. Jadi kita menghormati Al-Qur'an itu kama tajlisu baina yaday muqri. Nah, kita membaca Al-Qur'an ini bujur-bujur kayak kita lagi belajar membaca Al-Qur'an. Kan kita belajar mengaji, pasti bujur-bujur duduknya. Membacanya bujur-bujur serius gitu. Nah, kayak itu. Wa taqra'u bi tartilin wa tafkhimin wa tu'addatin harfan dan membacanya itu tartil santai aja itu kada menggesakan dan hak huruf itu ditunaikan. Hak huruf itu misalnya kayak mat tabi'i panjangnya 2 harakat, ada nang laju-laju mengaji Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan bujur hurufnya panjang handapnya luput. Alhamdulillah kan itu mat tabi'i. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin itu panjang handapnya kan. Atau baca Al-Baqarah misalnya alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina nah itu kan ada juga kadeda matnya ada matnya. Coba aja kita dengarkan yang imam-imam tuh nah yang cepat itu inya panjang handapnya masih ada lagi kayak itu mat panjang handap itu masih ada lagi. Amun udah kita nah hancap itu dasar kadeda gitu. Nah itu menunaikan hak-hak Al-Qur'an yang tasdidnya dibaca juga. Lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la an aqra'a idza zulzilatil ardu zilzalaha wal qari'ah atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'a al-Baqarah wal Imran tahdziran. Jadi dari Ibnu Abbas ini ada hubungannya lawan pertanyaan tadi. Aku membaca surah Az-Zalzalah dan Al-Qari'ah, ini handap aja lah. Idza zulzilatil ardu handap aja Al-Qari'ah, handap aja maksudnya. Ujar Ibnu Abbas, aku membaca surah Az-Zalzalah dan membaca Al-Qari'ah, Al-Qari'ah itu. Atadabbaruhuma sambil aku tadabburi itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada membaca Al-Baqarah dan Al-Imran tapi belaju. Nah, jadi kayak apa Bang? Nah jadi bahasa qiraatul Quran memang bujur. Nah cuma selain itu yang lebih penting juga adalah interaksi dengan Al-Quran. Ada membaca hajat, ada membaca sekaligus mentadaburi. Mentadaburi itu kayak apa? Paling kada bilanya kita bahasa Arab belum menguasai membaca terjemah. Nah, apalagi ini ada terjemah bahasa Banjar, duin berjualan Al-Quran terjemah bahasa Banjar. Itu caranya mentadaburi misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini sudah bergoncang. Nah, saya pikir hari kiamat sambil mentadaburi. Ini mentadaburi inilah kira-kira sambil berjalan kawaja. Sambil berjalan sambil tuh nah kawak itu. Duduk, maksudnya duduk sambil membaca tuh nah mentadaburi nah kawak itu. Ada yang kan amun Az-Zalzalah handapnya insyaallah hafal aja itu. Kawaja sambil duduk, kada jawab sambil berjalan sambil kada kawaja, kada fokus gitu maksudnya. Kada yang membuka mushaf sambil mikir tadabbur sambil dipikirkan artinya mentadaburi macam-macam. Al-Qari'ah sama. Jadi interaksi dengan Al-Qur'an itu banyak, membaca aja lalu mentadaburi. Selain itu apa mentadaburi lalu apa ngarannya nih? Mengaktualisasikan batu mempraktekkan ya juga sama. Itu berhubungan. Jadi pernah dalam satu kejadian
Imam Syafi'i ini bermalam wadah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini Sidin mendoakan Imam Syafi'i terus tuh nah. Ketujuh mendoakan mudahan sehat ya, kemudian bagus. Mendoakan Imam Syafi'i terus. Anaknya Imam Ahmad bin Hambal ini bingung, kenapa abah nih ketujuh benar mendoakan Imam Syafi'i, siapa gerang Sidin mendoakan terus. Pada suatu malam, pada suatu hari gitu nah, Imam Syafi'i ini bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Bermalam. Nang anak nih malih hati, oh ini kayak Imam Syafi'i ngajak doakan abah, hati kayak pegerang Sidin nih. Luar biasanya Sidin nih apa? Pas malam kan makanan. Sekarang Imam Syafi'i ini makan bertambah banyak, makan bertambah pulang. Sudah untung makanan malamnya kan guringan gitu. Sepertiga malam Imam Ahmad bin Hambal ini bangun tahajud. Nang anak bangun juga. Manjingok ke kamar Imam Syafi'i ini masih guring. Bina papak subuh kalau hanyar bangun gitu nah. Bingung anak-anak mas. Orang kayak ini lah jadi doakan abah nih. Anehnya. Lalu isoknya kan anaknya berdoakan abah. Kenapa bah dia? Sidin yang rancakin doakan tuh makan membantas benar bahasa kita. Malam pindah guring itu orang hati. Asal banyak dian bang sembahyang itu. Nah, kayak ini jika supaya kan bingung, langsung aja takon Sidin. Pesano dudukan betakon lan Sidin. Pian kenapa pian malam tadi jar makan pindah banyak benar, membantas yang bahasa kita bertambah aja. Lalu jadi Imam Syafi'i kayak ini. Imam Ahmad bin Hambal ini memang terkenal dengan kewaraannya, dan berhati-hati dengan barang yang syubhat gitu. Jadi jujur Imam Syafi'i, makanan yang dihidangkan ini pasti makanan halal. Pasti sudah jadi Imam Syafi'i. Makanan halal ini obat jadi Imam Syafi'i. Makanya aku banyak makan. Gitu. Ini dalil makan di rumah tuan guru bertambah. Nah ini kayak itu. Ada kita mana supan gitu kan. Tapi kayak ini anunya dasar kayak itu. Sebaliknya tuh berarti amunnya di rumah orang yang tanda tanya tuh hasil duitnya, apalagi kita yakin haramnya, kamu kau puasa aja bang, belum ada puasa kayak itu, dasar kayak itu nah ada aturannya seharusnya kayak itu sebuting. Lalu nang anaknya belum bertakun, biar malamnya ada guring aja jar. Nah jadi Imam Syafi'i lah malam tadi aja Imam Syafi'i. Jadi kan Imam Syafi'i ini kan guring, mulai tak kalap tuh. Imam Syafi'i ini sambil berabah ini Imam Syafi'i aja bang lah lawan ulama-ulama tertentu aja nang kawan. Imam Syafi'i ini kan levelnya itu adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini adalah orang yang memiliki kemampuan bisa mengolah hukum dari Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i ini jangannya ibarat manusia hari ini itu nah. Hari ini amun Sidin hari ini ada itu Imam Syafi'i ini gelar doktor Sidin tuh bisa 9 buting tuh berjejer. Jakanya ada profesor tuh sudahnya jakanya ada. Karena syarat jadi mujtahid mutlak itu syaratnya sempurna dalam setiap bidang. Jadi ketika menghasilkan hukum itu sudah multidisipliner dah dalam kepala. Levelnya tuh kayak itu. Amun kita wahini, kalau lah kita wahini, misalnya lah Sidin ahli tafsir, doktor di bidang tafsir, bisa jadi dalam bidang fikih kurang menguasai. Kenapa aja bisa kayak itu? Ya memang karena kemampuannya ada sama. Ahli misalnya di bidang babul ibadah tentang bab sembahyang hafal, pendapat ulama hafal kayak itu. Takoni di ilmu waris bisa aja kan dia bisa kayak itu. Kada tapi lancar kayak itu. Ahli misalnya di bidang mesin, dalam bidang pengobatan bisa ada tahu kayak itu. Imam Syafi'i itu level 100 seberataan profesor kemampuannya. Imam yang lain bang modelnya kayak itu juga, itu syarat jadi mujtahid mutlak. Jadi Imam Syafi'i berabah tuh merumus hukum. Jadi jarum Imam Syafi'i pas aku di sini banyak ada beberapa hukum yang kawa diselesaikan. Nah sambil tak kalah memikirkan. Itu kan memikirkan loh. Merumus gitu. Kada yangnya ulama ini memang macam-macam mencari inspirasi itu macam-macam banyak anunya
Jalan-jalannya itu banyak. Salah satunya ada ahli nahu kan kayak inilah. Ulun bacakan misalnya lah. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Kan qala Ibnu bacaannya Ibnu Abbasin kasrah Allah. Nah, ilmu nang membahas itu maatur itu ngarannya ilmu nahwu. Kenapa jadi Ibnu dibaca kada Ibna, kada Ibni? Nah, itu ngarannya ilmu nahwu. Salah satu ulama terkemuka imamnya gitu. Ilmu nahwu ini ngarannya sidin Imam Sibawaihi. Alim benar sidin Imam Sibawaihi. Nah, sidin bisi guru ngarannya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi ilmu Imam Sibawaihi ini sudah ibaratnya itu melampaui guru sidin. Lalu Imam Khalil bin Ahmad ini berpikir, pas sidin sampai ke laut, sampai di laut, di pantai, melihati gelombang laut itu. Gelombang laut itu kan ada iramanya, maksudnya blak, kayaknya ya. Sekalinya dari situ sidin terinspirasi menciptakan ngarannya ilmu arut. Ilmu arut ini adalah ilmu wazan syair. Jadi dalam dunia Islam itu ada ngarannya ilmu wazan syair. Wazan syair itu artinya timbangan nada. Ada nada-nada tuh ngarannya ilmu arut. Di pondok dilajarkan itu. Jadi bilanya syair-syair yang ada itu kada bebarang, ada nada-nadanya tuh nah ilmunya. Nah, apabila ilmu nahwu itu bertabrakan dengan ilmu arut, maka yang didahulukan adalah ilmu arut, ilmu yang wazan tadi. Lalu yang riwayat Imam At-Tirmidzi ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu azza wa jal, man syaghalahul Qur'an, siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, wa dzikri an mas'alati, sibuk membaca Al-Qur'an tadi kada ingat minta hajat macam-macam dengan Allah taala, apa itu a'taituhu afdala ma utiyas sa'ilin, aku berikan kepadanya lebih banyak daripada orang yang minta. Namun ibarat kayak kakanakan tuh kayak ini ada nang misalnya nang seikong ininya kada sampat minta lawan kuitan, tapi nya mau disuruh kuitan maasi taros, tapi kada sampat inya anak minta tukaran ini kuitan kada sampat, cuma nya bilanya disuruh kuitan menggawi taros, ujar kuitan turun sekolah turun, ujar kuitan lakasi sembahyang lakas sejar itu, cuma kada sampat pada. Nah, nang ding sanaknya nang seikong ini bilanya sumat bepadah minta. Nah, bisa jadi yang pertama ini nang tapi banyak bunyi, karena tapi banyak minta, pas dijulungi duit sango tak banyak pada yang rancak meminta. Nah, modelnya kayak itu. Modelnya. Wa fadlu kalamillahi ala sairil karam ka fadlillahi ala khalqi. Dan keutamaan kalamullah itu daripada kalam makhluk ya kayak Allah dengan makhluknya, kada kawa dibandingkan. Al-Qur'an dengan buku biasa itu kada kawa dibandingkan, karena Al-Quran ini memang luar biasa. Nah, ya tadi interaksi dengan Al-Quran itu macam-macam caranya itu. Termasuk dalam hadis Nabi itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dapat predikat dari Nabi khairukum, sebaik-baik kalian. Ini juga termasuk interaksi dengan Al-Quran. Guru mengaji termasuk interaksi dengan Al-Quran. Jadi sahabat itu memang macam-macam. Ada yang membacanya kayak ini, ada yang membacanya belambat saja, entah deburi, nah itu macam-macam. Ada sama gitu. Karena Iqra'ul Quran ini bahasanya umum. Memang paling kada, ini yang standar lah. Memang paling kada itu sehari itu kita kawa sejus. Paling kada tuh kawa tuh sehari sejus paling kada idealnya. Sejus itu hancap kada juga kawa aja. Karena kan banyak Al-Quran yang cetakan Madinah itu ada 10 lembar, ini 10 lembar. Bilanya imbas sembahyang 5 waktu 2 lembar aja, nah sejus sehari. Ada banyak sebujurannya.
Cuma kita tuh karena memandang sejus itu dibaca kayak parak sejam jadi rasa lawas. Padahal mau dibagi-bagi kada banyak. Kita membaca yang sehalaman kena. Paling 10 menit sehalaman tuh lawas benar 10 menit. Nah ini 10 menit bagi kan sebelum subuh sehalaman, hingga subuh sehalaman, sehalaman dikit ya. Sebujurnya kayak itu. Cuma karena macam-macam lalu kali ingat terlewat atau sedikit ya kayak itu. Kayak itu pembagiannya. Nah, Imam Syafi'i itu bisa sampai selevel itu karena memang interaksi dia dengan Al-Qur'an itu luar biasa. Sehari itu 2 kali khatam, pagi siang sekali, malam sekali gitu. Karena itu sudah luar biasa. Yang pertama itu tadi menghormati Al-Qur'an. Lalu yang kedua, adab dengan Al-Qur'an itu adalah antatasyawwaqa fi ba'dil awqat ila aqsi darajatil fadli fihi. Wa dzalika bi an taqra'ahu fi sholati qa'iman khususan fil masjid wa bil laili li anna al-qalba fil laili asfa li annahu afrah. Membaca Al-Qur'annya ini dengan kondisi dan waktu yang tepat. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan tawaran dibaca waktu sembahyang. Nah, sembahyangnya itu apa? Sembahyang malam. Sembahyang malam. Kenapa jadi sembahyang malam? Li'annal qalba fil laili, karena hati waktu malam itu aspa, lebih bersih, lebih kosong, ada tapi mikirkan apa-apa kayak itu. Li'annahu afraq, lebih kosong. Jadi sambil malam sembahyang tahajud membaca Al-Qur'an gitu. Dipanjangi ayatnya. Kada kawa panjang, sedikit aja hafalan, kada apa-apa. Neng itu ditadaburi. Kada usah banyak hancap, biar lambat-lambat. Atau surahnya nang itu juga diulangi beberapa kali bisa juga. Ya. Tapi waktu kita orang itu imam, kita ikut makmum tapi salah dibacanya. Ternyata dibacanya mudah dan tetap gampangnya. Nah, apakah kita kembali sholat kembali buat salah atau kita ikut? Biar salah pokoknya. Jadi 2 dibaca 4, kadang-kadang 2, kadang-kadang 6. Oh iya. Salah. Nah, itu aneh. Jadi memang kalau dalam sholat itu atau sembahyang itu bacaan yang wajib atau rukun itu Al-Fatihah kayak itu. Al-Fatihah yang kadang-kadang. Maka yang jadi prioritas Al-Fatihah. Adapun surah itu hukumnya sunat, kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Surah itu bujur atau salah kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Cuma bilanya salah ya berdosa juga kata. Cuma kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Jadi bilanya ada orang salah membaca surah kayak apa kata halang terbujur, itu kada mempengaruhi sah atau kadanya sembahyang. Cuma memang berdosa kata. Berdosa. Fatihahnya salah. Nah, Contoh Fatihah itu baca iya karena berdua ini baca iya karena berdua ya. Nah, ya. Terus ini yang idina silatul mustaqim, nah itu apa tuh? Mustaqim, baik kok. Bacanya kok. Nah, misalnya Al-Fatihah apa kayak apa? Nah, ini dilihat kondisinya. Misalnya maksudnya kayak apa? Dilihat kondisinya. Jadi standar Al-Fatihah ini antara imam dan makmum apabila imamnya itu ummi itu maksudnya bacaannya kada pas, makmumnya bacaannya kada pas juga. Kayak apa itu? Amun itu saja sama-sama luput kada apa-apa. Kemampuan imamnya. Imamnya luput, makmumnya misalnya ini banyak waladolin. Ada salah itu waladolin. Nah ya. Nah jadi itu dulu lah. Jadi imam ini jadi makmum ini bilangnya imam lawan makmum standarnya sama aja.
Kadang berpengaruh. Nah, yang jadi masalah itu adalah apabila imamnya bahasa fikih itu imamnya ummi, makmumnya qori. Qori di sini lain qori yang kita gas qoriah itu lain. Maksudnya itu bacaan Al-Qur'annya pas, Al-Fatihahnya pas. Nah, bilanya yang kayak itu kayak apa, Bang? Nah, bilanya yang kayak itu misalnya contoh nih, ini imam, makmumnya ada 10 ikung. Yang 9 ikung nih, bacaannya pas-pasan sama kayak imam. Nang saikung ini bacaannya lebih bagus daripada imam. Itu kayak apa? Nang 9 ini sah aja. Nang saikung ini yang ada sah. Kayak itu. Kenapa gerang? Karena ini ada jadi imam. Ya ini jadi imam. Selesai masalah. Nah, kalaunya dalam mazhab Syafi'i, memang kalau bacaannya ini kada bujur mau ulang. Inya seorang mau ulang. Kayak itu. Inya seorang mau ulang itu. Inya seorang mau ulang. Ini kan bilanya tahu tersalah itu. Bilanya zuhur asar kada lagi kada apa. Nah, lalu Bang bacaannya tuh nang kayak apa? Nah, makanya kalaunya di sini di kitab fikih itu yang berinci itu kitab Safinatun Najah. Itu berinci itu maksudnya tasdidnya dibedahkan ada beberapa penting. Misalnya kan kalaunya dalam mazhab Syafi'i dulu lah nih. Bismillah itu dibaca nyaring. Itu termasuk ayat Al-Qur'an dan dibaca nyaring. Bismillah dasar nyaring. Yang begamat itu ta'awudz, auzubillah. Ada. Kalau di mazhab lain ada yang bismillahnya begamat tapi dibaca, tapi gemet. Kayak mazhab Hambali di Masjidil Haram kan begemet bismillahnya. Nah, kalau mazhab Maliki itu dasar kada membaca sama sekali. Ada. Nah, itu lain. Berarti ini menurut kalau mazhab Syafi'i lah, bilanya imamnya membaca bismillah walaupun begemet itu sahaja karena dibaca. Tapi bilanya kada membaca bismillah, Bang, kalau dalam mazhab Syafi'i kada sah karena tertinggal sebuting ayat. Nah, itu nyata ada sahnya nyata ada. Nah, lalu yang diperhatikan berikutnya adalah panjang pendek lawan tasydid. Kalau yang tasydid yang jelas-jelas benar tadi, misalnya kayak iya karena, nah itu iya tuh, itu yang nyata benar. Iya karena budu wa iya karena bilanya kelajuan ya. Iya karena budu wa iya karena kelajuan. Makanya memang kalaunya untuk Al-Fatihah itu jangan laju-laju supaya panjang pendeknya kada luput, tasdidnya kada terlewati. Nah, itu kayak itu aja anunya caranya itu. Itu aja caranya. Kada yang ngalih bener kada. Bilanya lambat-lambat, maksudnya lambat tuh kada nang baca hancap kawaja itu terpenuhi. Nah, masalah yang makna tadi Bang kayak apa? Jadi memang mat ini macam-macam. Kalau mat tabi'i itu memang 2 harokat aja. Mat tabi'i itu yang biasa-biasa aja. Ar-Rahmanir. Nah, itu mat tabi'i. Tapi kalau yang di ujung Rabbil Alamin. Nah, ini mat arid disukun. Mat arid disukun ini harokatnya itu mulai 2 harokat kayak itu, nah, bisa sampai 5 harokat kah atau 6 harokat. Berarti alhamdulillahi rabbil alamin. Kawa alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillahi rabbil alamin. 6 harokat. Nah, rancak yang kore-kore pas mengaji itu mengambil yang paling panjang. Bilanya paling handap, kamu paling handap, nadanya kan ada pas. Itu benernya. Nah, itu. Makanya bila sidin kore pas mengaji panjang, pas jadi imam ada panjang karena memang itu memang memang variasi gitu, memang variasi. Sama kayak Allahu Akbar waktu kita pertama takbir. Allahu Akbar itu dari 2 harokat sampai 7 harokat. 1 alif sampai 7 alif. Dari 2 harokat sampai 14 harokat. Yang takbir awal tuh nah Allah tuh panjang tuh boleh.
Itu karena di situ kita mandak niat. Nah, ujar ulama itu batasan panjangnya ini dasar paling panjang, Bang. Tapi barnya ada boleh panjang kan? Barnya ada boleh. Yang Allah itunya aja yang panjang. Nah, jadi jadi kayak apa? Jadi yang kan diperhatikan tuh ada banyak Bang sebujurannya. Tasdid, panjang pendek nah katanya. Adapun huruf-hurufnya itu memang harus belajar, harus belajar. Ada yang dimaafkan, ada yang ada. Bila yang nyata salah, Bang, yang nyata salah misalnya kayak ha, alhamdulillah, misalnya dibaca alhamdulillah, tahuruf. Kalau amin yang Abdul ya mana? Pon? Amin, amin. Kan ada yang amin, ada yang amin. Nah, Oh, A-nya dasar panjang. yang Abdul yang mana? A-nya tuh panjang, min-nya panjang juga. Oke. A-nya tuh panjang juga. Yang amin. Bila yang nyata salah tuh amin. Nah, tuh. Ya, jadi panjang amin. Situnya lah tuh. Bilanya sama-sama 2 harakat, Bang. Amin. Ini sama-sama 2 harakat. Ya, memang A-nya tuh terpanjang daripada min-nya. Ya. Cuma lah bilanya itu hukumnya mat arti sukun panjang juga. Jadi mat arti sukun tuh yang di ujung-ujung tuh nah. Di ujung-ujung itu yang panjang. Enggak, nah itu. Dan harus sama. Bilanya 2 harokat sama itu. Ada yang sulang, misalnya lah yang kada sama tuh kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ada sama. Jadi itu harus samakan, disamakan kan itu ya. Disamakan. Intinya bila nyemat ini harus panjang nah itu. Harus panjang. Terakhir dalam mazhab Syafi'i itu yang jadi imam itu prioritas yang afqah, hanya yang qori. Kalau yang dalam mazhab Hambali itu yang qori, hanya yang afqah. Bedanya di mana? Bedanya adalah yang afqah ini maksudnya paham ilmu agama, bacaannya sederhana aja bacaannya. Tapi kalau yang qori ini maksudnya yang bacaannya dasar bagus, cuma ilmunya tak kurang gitu. Makanya lah di masjid yang apa ngarannya nih? Masjid Muhammadiyah itu, yang KDNO itu. Nah, kecenderungan itu kayak mazhab Hambali pengarahnya nih yang bacaannya bagus. Karena kalau jadi masjid kaum tuha nah itu. Kenapa imamnya jadi yang tetuha kayak itu? Karena memang sisi fikihnya yang diambil. Dalam mazhab Syafi'i yang mana afdal dari sisi fikihnya kayak itu nah. Karena waktu Nabi kada kau jadi imam yang Nabi suruh lain apa ngarannya nih? Ubay bin Ka'ab. Tapi yang Nabi suruh Abu Bakar. Nabi pernah menyambat jar Nabi aqra'ukum Ubay, paling qari di antara kalian adalah Ubay bin Ka'ab. Tapi pas menyuruh jadi imam lain Ubay yang Nabi sorong. Nabi sorong adalah Abu Bakar. Kayak itu yang afqah tadi. Jadi jadi imam tuh kenapa jar bacaan sidin bina biasa aja. Nanti jadi imam. Nah, itu afqahnya berarti dalam mazhab Syafi'i memang itu yang prioritas kena lain yang bacaan tuh ada. Di sebagian wadah kita masjid ada yang memilih bacaannya lain afqahnya. Nah, itu tergantung masjidnya, Bang. Karena Bapak yang penting bujur aja itu. Lain masalah Abdul, penting bujur aja itu dulu standarnya. Penting kada salah karena itu benar dah. Kada tuh salah. Selanjutnya al-aslus sadis zikrullah azza wajal fi kulli hal, insyaallah di pertemuan berikutnya. Halal mutarabba subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.